Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Nurjana dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya hanya akan menuliskan video sebelumnya, yaitu tentang pelaporan keuangan dan standar akuntansi yang sebelumnya hanya dibahas 6 poin saja, dan sekarang untuk menyelesaikannya hanya 4 poin yang bakalan saya bahas, yaitu tentang perkembangan standar akuntansi di Indonesia, persepsi manajemen, lingkungan kerja, dan pelaporan keuangan, tantangan akuntansi di masa mendatang, dan yang terakhir, masa depan pelaporan keuangan. Baik teman-teman, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu perkembangan standar akuntansi di Indonesia. Ternyata pada waktu Indonesia merdeka, hanya ada satu akuntan pribumi, yaitu Profesor Dr. Abu Tahri. Karena Profesor Soemardjo ternyata baru menyelesaikan pendidikan akuntansinya di Belanda itu pada tahun 1956, teman-teman. Nah, terus selanjutnya disusul oleh akuntan Indonesia yang merupakan lulusan pertama dalam negeri, yaitu Basuki Siddharta, Hendra Darmawan, Tan Tong Jo, dan Go Ti Siem. Mereka lulus pada pertengahan tahun 1957. Keempat akuntan ini bersama dengan Profesor Soemardjo memprakarsarai berdirinya Perkumpulan Akuntan Indonesia. Sehingga pada saat tanggal 17 Oktober 1957 terbentuklah sebuah panitia persiapan pendirian Perkumpulan Akuntan Indonesia. Dengan seiringnya berjalan, karena para akuntan Indonesia itu sering mengadakan perkumpulan, sehingga Profesor Dr. Soemardjo menyetujui untuk membentuk organisasi yang diberi nama Ikatan Akuntan Indonesia atau biasa kita singkat dengan IAI. Untuk organisasi IAI terdapat susunan pengurusnya yang diketuai oleh Profesor Soemardjo, sekretarisnya oleh Go Ti Siem, bendaharanya oleh Basuki Siddharta, komisarisnya oleh Hendra Darmawan dan Tan Tong Jo. Nah, karena seiringnya berjalan waktu, pas terbentuk panitia, sebelum organisasi itu dibentuk sudah mengalami perkumpulan-perkumpulan, sehingga nambahlah yang jadi anggota. Ada Profesor Dr. Abu Tahri menjadi anggotanya, Tian Po Jiang, Tan Eng Owen, Tang Xin Jun, Diem Quy Liang, dan De Tim Him. Itu merupakan anggota dari organisasi IAI. Oke, ternyata di sini pada tahun 1973 IAI untuk pertama kalinya menerbitkan prinsip akuntansi Indonesia. Apa sih prinsip akuntansi Indonesia ini? Salah satu prasarana mutlak bagi terbentuknya pasar uang dan modal pada waktu itu, di mana laporan keuangan dari perusahaan yang berharga kepada publik harus disusun berdasarkan prinsip akuntansi tersebut. Jadi PAI itu merupakan nama sebelum SAK gitu ya, teman-teman. Nah, setelah terbentuknya PAI, di sini ada perkembangan PAI untuk selanjutnya. Tahun 1973 terbentuknya pasar uang dan modal, yaitu PAI pertama kali. Terus pada tahun 1974, setahun kemudian, terbentuknya Komite PAI. Terus tahun 1994 ada revisi PAI yang jadi 1984 mengeluarkan serial standar akuntansi keuangan, yaitu SAK. Makanya tadi yang saya bilang bahwa PAI itu nama sebelum SAK gitu. Terus untuk selanjutnya yaitu ke persepsi manajemen, lingkungan kerja, dan pelaporan keuangan. Di sini proses pelaporan keuangan berhubungan langsung dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, manajemen sebagai pihak yang sangat berpengaruh dalam proses pelaporan keuangan. Persepsi pihak manajemen ini pada akhirnya akan turut mempengaruhi
proses implementasi sebuah standar akuntansi dalam pelaporan keuangan yang dibuatnya. Implementasi suatu standar mensyaratkan adanya dukungan dari lingkungan bisnis. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tantangan yang dihadapi akuntansi di masa depan. Di sini ada 4 poin yang termasuk ke tantangan yang dihadapi akuntansi di masa depan. Yang pertama itu pengukuran non-finansial. Laporan keuangan tidak menyajikan sejumlah ukuran kinerja penting yang biasanya dipakai oleh manajemen, seperti indeks kepuasan pelanggan, informasi tentang pesanan yang belum diproses, dan tingkat penolakan atas barang yang dibeli. Pengukuran non-finansial seperti performance measurement atau pengukuran kinerja memiliki peranan yang sangat penting dalam mengembangkan strategi, mengevaluasi pencapaian tujuan organisasi, dan memberikan kompensasi pada manajer. Namun, banyak manajer yang merasa bahwa sistem yang mereka miliki tidak cukup. Hal ini menimbulkan banyak pengembangan ukuran-ukuran non-finansial, misalnya Kaplan dan Norton dengan balance scorecard. Nah, terus yang keduanya itu orientasi waktu. Apa sih itu orientasi waktu? Akuntan keuangan berhubungan dengan masalah pencatatan transaksi untuk suatu perusahaan atau organisasi dan penyusunan berbagai laporan berkala dari hasil pencatatan tersebut. Oleh karena itu, akuntansi keuangan lebih cenderung berorientasi ke masa lalu dan dilaporkan setelah kejadian tersebut terjadi. Nah, terus selanjutnya itu aktiva lunak. Laporan keuangan berfokus pada aktiva keras, persediaan pabrik, tetapi tidak menyajikan banyak informasi tentang aktiva lunak. Aktiva lunak itu apa sih? Yaitu aktiva tak berwujud. Padahal setiap kelas aset tidak berwujud membedakan antara internal dan aktiva tak berwujud lainnya. Contoh aset tidak berwujud seperti nama merek, lisensi dan waralaba, terus perangkat lunak komputer, hak cipta, resep, aktiva. Nah itu kan merupakan aset yang penting juga gitu ya, karena namanya lunak, sehingga ketika diambil sama orang juga nggak kelihatan seperti mengambil fisik gitu ya, yang perangkat keras. Nah terus untuk selanjutnya ketepatan waktu. Laporan keuangan memberikan informasi penting mengenai perusahaan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan perusahaan yaitu kreditur, pemegang saham, dan manajemen. Mengingat pentingnya informasi perusahaan dalam pengambilan keputusan, maka ketepatan waktu pelaporan memegang peran tinggi dan berharga bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Terus untuk selanjutnya di sini tantangan akuntan di masa mendatang, saya rekap juga ada 2 nih, pengaruh dari standar akuntansi dan transaksi yang semakin kompleks. Standar akuntansi itu maksudnya kayak gimana? Tantangan yang ada di dalam dunia bisnis selalu dihadapkan pada sejumlah ketentuan atau standar akuntansi interpretasinya yang benar-benar harus dipahami dan ditetapkan dalam proses pelaporan keuangan. Jadi di sini tuh konteksnya kita sebagai akuntan harus benar-benar memahami aturan atau pedomannya, yaitu SAK-nya benar-benar harus dipahami gitu. Nah, terus kalau yang satunya transaksi yang semakin kompleks. Nah, di sini itu transaksi yang terlibat dalam proses pelaporan keuangan, maka standar akuntansi yang lebih detail dan teknis mutlak diperlukan gitu. Jadi kedua permasalahan ini kuncinya satu, yaitu harus benar-benar kita pahami, dalami sebuah standar akuntansi keuangannya, yaitu SAK-nya.
Untuk masa depan pelaporan keuangan itu ada 3. Yang pertama, masalah pengakuan dan pengukuran atas aktiva dan kewajiban perusahaan yang biasanya dilaporkan dalam neraca. Terus yang kedua, masalah ketepatan waktu pelaporan keuangan. Yang ketiga, masalah pendistribusian informasi keuangan. Mari kita simak satu persatu. Di sini masalah pengakuan dan pengukuran. Neraca harus dapat secara memadai dan akurat mencerminkan aktiva dan kewajiban perusahaan. Penggunaan laporan keuangan seharusnya dapat memanfaatkan neraca untuk memperoleh gambaran yang cukup mengenai suatu perusahaan. Namun, pada kenyataannya, banyak sekali keterbatasan yang terkandung dalam neraca. Di antaranya adalah kecenderungannya untuk mengabaikan efek inflasi, tidak mencerminkan nilai perusahaan saat ini, tidak mengungkap seluruh aktiva kewajiban perusahaan, serta kurangnya memiliki daya banding. Nah, sehingga di sini ketidakmampuan untuk mengakui seluruh aktiva dalam neraca telah menghasilkan neraca yang hanya menunjukkan sedikit posisi keuangan yang sebenarnya. Belum lagi kekayaan intelektual yang tidak dicatat sebagai aktiva di neraca. Contohnya yang terjadi pada perusahaan software yang besar seperti Microsoft, di mana perusahaan ini sahamnya bernilai miliaran dolar. Namun, dengan tampilan isi neraca yang membuat mereka seolah-olah tampak terlihat seperti perusahaan yang jauh lebih kecil dari kondisi yang sebenarnya. Keterbatasan lain dari neraca adalah terkait dengan kebutuhan daya banding, yaitu bahwa seluruh perusahaan tidak mengklarifikasikan dan melaporkan seluruh item yang sama dengan cara yang sama. Sebagai contoh, nama dan klarifikasi akun yang berbeda. Beberapa perusahaan memberikan lebih terperinci daripada yang lainnya, dan beberapa perusahaan dengan transaksi yang sama melaporkan secara berbeda. Terus selanjutnya yang kedua itu masalah ketepatan waktu pelaporan keuangan. Ini juga semakin bertambah penting seiringnya dengan kemajuan dunia bisnis yang kompleks gitu ya. Saat ini laporan tahunan dan bahkan laporan kuartalan sudah tidak lagi dapat memenuhi arus kebutuhan informasi yang semakin mendesak gitu, karena waktu 1 tahun itu kan waktu yang lama gitu ya, sedangkan sekarang pembisnis itu instan, jadi benar-benar harus masalah ketepatan waktu ini benar-benar harus dipikirkan. Sistem pelaporan keuangan secara periodik atau berkala telah berlangsung selama ini. Tetapi masalahnya adalah bahwa lingkungan bisnis telah berubah secara dramatis. Dalam hal ini, user juga tentu saja membutuhkan informasi yang lebih segera. Sistem pelaporan keuangan mau tidak mau harus dapat mengikuti atau mencerminkan perubahan ini agar dapat memenuhi kebutuhan user di masa depan. Gitu. Akan tetapi memang hal ini juga menimbulkan beberapa kendala. Perlu dipikirkan lebih lanjut cara untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya salah saji atas laporan keuangan yang belum diaudit tadi gitu ya kan. Terus lanjut untuk yang ketiganya, masalah pendistribusian informasi keuangan. Masalah terakhir sehubungan dengan masa depan akuntansi pelaporan keuangan yang perlu dicermati dan mendapat perhatian khusus dari profesi akuntansi adalah cara informasi keuangan distribusikan gitu. Secara tradisional, publik mendapatkan informasi mengenai kesehatan keuangan perusahaan dengan mengandalkan laporan yang diberikan emiten kepada SEC, Badan Pengawas Pasar Modal. Dengan mempertimbangkan bahwa beberapa pemakai laporan keuangan bisa mengambil lebih banyak keuntungan dari akses langsung ke rincian data mentah.
Sehingga profesi akuntansi mungkin perlu memikirkan perubahan paradigma dalam sistem pelaporan keuangan, jika ingin mengembangkan akuntansi dan sistem pelaporan yang dapat menjawab segala tantangan yang timbul di masa depan. Gitu ya teman-teman. Alhamdulillah akhirnya seluruh materi teori akuntansi di bab 1 tentang pelaporan keuangan dan standar akuntansi sudah semuanya saya sampaikan, baik itu dibaca maupun saya sedikit penjelasan gitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua, dan saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati dan penjelasan yang kurang jelas. Mohon dimaklum karena saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.